Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya sama saya si Tenisi Deso. Gimana kabar sobat semua? Baik-baik saja ya. Oke, baru saja saya itu kedatangan tamu subscriber guys. Beliau datang jauh ya, kurang lebih 40 km. Ya, beliau membawa HP Realme C2. Lalu menceritakan historinya ya, bahwasanya HP ini sudah dibawa hingga 3 konter tapi tidak berhasil ya, lalu di cancel. Dan saya juga menyampaikan kalau dibawa ke tempat saya juga belum tentu berhasil. Semua ya diupayakan ya, diusahakan semaksimal mungkin. Yang jelas saya tanyakan HP ini awalnya tuh karena mati total disebabkan colok speaker aktif. Wow, amazing. Jadi yang perlu diketahui ya, untuk kasus colok speaker aktif memang rata-rata itu mati total yang disebabkan karena IC power short atau konslet sehingga mati total. Itu yang sering ditemui ya kasus di lapangan. Oke, kita akan coba cek dengan smart USB bagaimana konsumsinya. Ya, seperti biasa saya coba cas dan perhatiin nilai ampernya. Saat saya coba cas itu ada 0,5 ampere. Artinya ini mesin merespon. Namun pertanyaannya, loh kenapa kok mati total? Karena jika dirunut ya kronologinya, itu disebabkan colok speaker aktif. Biasanya arus overheat itu masuk ke IC power, sehingga IC power itu konslet. Lalu kok dicas kok ada respon? Ya karena itu biasanya respon dari IC cas, bukan IC power. Oke, kita akan bongkar HP-nya. Wow, ya terlihat ya kondisinya sudah pernah diperbaiki. Oke, kita akan buka semua baut-bautnya ya. Sambil kita buka, kita lihat dulu ya spesifikasinya. Ini adalah Realme C2. Displaynya itu 6,1 inch, lalu RAM-nya ada versi 2 dan 3 GB. Untuk baterainya ya lumayan gede ya. Dan HP ini dirilis tahun 2019. Lalu menggunakan tipe LCD-nya IPS dan chipsetnya MediaTek. Wow, iya. Jadi ini sudah kita buka ya semua baut-bautnya. Wow, saya melihat di area IC power itu sudah sudah ada komponen yang hilang ya. Lalu kok terlihat ini kemungkinan besar IC power sudah pernah diganti guys. Yang ditandai dengan lem sudah tidak terlihat. Umumnya untuk di chipset MediaTek IC power itu dilem ya. Lemnya itu warna hitam. Kalau untuk di golongan Realme atau Oppo ataupun Xiaomi. Namun kalau untuk di Samsung biasanya lemnya warna putih. Oke, kita akan tentukan dulu ya tegangan baterainya. Untuk baterai aman ya, sehat. Muncul 3,5 volt. Lalu kita akan langsung fokus ke bagian mesinnya. Jadi yang sering ditemui ya kasus colok speaker aktif itu yang diserang IC power. Jadi kita langsung aja fokus di IC power. Karena saya juga melihat kayaknya sih IC power itu pernah diganti. Nah karena ini kita tuh bisa ya mengira-ngira ini pernah diganti atau belum. Apalagi ini kan tidak ada lagi lem hitamnya. Oke, untuk IC power di Realme C2 itu menggunakan MT6357CRV. Nah ini persamaannya di Xiaomi Redmi 6A ya. Dan banyak ya. Jadi untuk di
MT6357CRV ini banyak persamaannya. Ya, saya melihat memang ini ada sisa fluk ya. Biasanya kalau ada fluk-fluk begini ya sudah pernah dieksekusi. Ya, kita akan coba langsung saja copot IC powernya. Namun sebelumnya kita coba cek dulu ya dengan power supply. Apakah konslet atau tidak. Sambungkan negatif atau groundnya di kuningan, lalu yang positif di konektor positifnya. Dan perhatiin guys, saat saya tempelkan, jarum langsung naik, lalu ada lampu flash nyala ya. Fix ini IC power. IC powernya konslet guys. Perhatiin, jadi dia nyala ya. Seharusnya jika kita itu belum tekan tombol power, dia itu jarum nggak boleh bergerak. Kalau bergerak itu artinya konslet. Nah, ini konsletnya di jalur VBAT. Jalur VBAT itu kebanyakan di IC power. Berarti memang fix ini IC power bermasalah. Saya yakin ini IC power sudah pernah diganti ya. Kemungkinan faktor pemasangan yang nggak pas ataupun kaki yang nyangkut juga bisa terjadi konslet. Oke, berarti sudah fix ya. Perkiraan 85 hingga 90% IC power bermasalah. Kita akan langsung eksekusi. Kita akan copot IC powernya. Bawaan pabrik untuk di IC power harusnya ini dilem warna hitam. Namun coba deh nanti perhatiin apakah dia dilem atau tidak. Jika kondisi dia itu gampang dicopot, berarti sudah pernah diganti IC powernya. Ya, ini saya akan copot dengan bantuan blower ya. Lalu saya akan tambahin fluk dulu. Dan untuk setelan blower seperti biasa untuk nyopot IC saya gunakan anginnya 3, lalu panasnya 375 sampai 400 ya. Namun untuk model atau settingan di blower itu sesuaikan kondisi blower masing-masing, karena setiap blower itu kan berbeda-beda ya panasnya. Ya, saya tembak terus fokus hingga IC power terangkat ya. Ya, pastiin fokus. Nah, ini sudah terangkat dan betul sekali ya. Ini tidak terlem sama sekali. Artinya ini IC power sudah gantian. Wow. Biasanya memang hoki-hokian guys. Apalagi ganti IC power yang baru. Bukan berarti teknisi sebelumnya itu tidak pas, tidak mahir. Tentunya belum hoki ya. Di sini artinya saat kita itu penggantian IC power, pembelian baru, saat kita pasang itu juga belum tentu berhasil. Kadang sampai 3 kali, kadang sampai 5 kali kita pembelian IC power itu baru berhasil. Karena konon ceritanya IC power yang dijual baru-baru itu kita nggak tahu pasti ya. Itu bekas atau reparbis atau bagaimana, yang intinya kadang tuh sekali pasang belum tentu tembus, tapi juga kadang tuh tembus. Jadi ya hoki-hokian sekali lagi ya. Nah, ini sudah saya bersihkan untuk di area kakinya. Lalu kita akan pastiin ya kakinya itu ada yang gabung atau tidak sebelum kita ganti IC powernya. Nah, ini untuk memastikan supaya tidak terjadi short lagi ya. Karena jika kaki salah satunya tuh ada gabung, kemudian itu jalur VBAT, itu bisa nge-short. Nge-short itu konslet ya. Ya, saya sudah pastiin ini aman ya, tanpa ada kaki-kaki yang nyatu. Lalu kita akan lakukan pemasangan IC power yang baru. Nah, ini sebagian komponen saya lihat ya, tadi ada sebagian yang miring-miring ya, jadi sudah saya presisikan. Oke, ini IC power sudah kita copot. Untuk memastikan, perhatiin ya, kita akan cek apakah terjadi konslet.
aman ya, tidak gerak lagi toh. Artinya berarti fix IC power yang konslet. Oke, kita langsung ganti IC powernya. Ya, saya sudah ada ya stok IC power untuk MT 6357 CRV ya. Jadi untuk IC power ini saya tidak bisa menjanjiin ini sekali pasang berhasil. Namun ya sekali lagi hoki-hokiannya. Kalau ini langsung berhasil berarti hoki saya. Tapi kalau nggak berhasil ya saya beli lagi, pasang lagi. Kadang itu sampai 3 hingga 5 kali itu baru tembus. Namun berbeda jika kita itu ambil copotan dari mesin original. Sekali pasang cespleng ya, langsung jos ya sekali pasang kalau copotan. Tapi kalau pembelian itu wow. Nah, ini dilema kadang ya buat teknisi. Kadang sampai beli 3 hingga 5 kali dan masing-masing tuh harganya ya ada yang 50. Itu udah modal berapa guys? Makanya wajar sekali jika IC power mahal ya. Untuk penggantian IC power ongkosnya itu mahal. Karena ya begitu, karena itu nggak cukup sekali pasang berhasil. Kalaupun berhasil ya lagi hoki ya. Nah, seperti kita yang akan kita lakukan ini. Kalau ini sekali pasang berhasil ya alhamdulillah berarti hoki. Oke, ini saya hati-hati betul saat pemasangan. Di saat mempresisikan posisi itu jangan sampai salah ya. Lalu tembak dulu supaya dia itu nyatu kakinya. Setelahnya tuh kita tambahin fluk ya. Lalu kita fokus lagi, kita tembak. Lalu sambil kita geser ya, kita goyang sedikit IC-nya hingga dia itu menyatu. Oke, ini sudah kelar pemasangannya. Dan ya mudah-mudahan ya ini berhasil lah ya. Kalau nggak berhasil ya saya nyari lagi IC power, saya pasang lagi. Nggak berhasil lagi, beli lagi. Jadi ya begitu guys, kadang dilema ya. Taunya customer kan jadi ya, tapi dibalik itu kadang perjuangan tuser tuh sampai 3 hingga 5 kali penggantian. Dan itu beli guys, pakai uang. Aduh, dilema tuser ya begitu kadang-kadang. Oke, ini sudah terpasang. Kita tinggal tunggu dia itu dingin ya. Nah, ini kita pastiin apakah terjadi konslet atau tidak setelah kita pasang IC power yang baru. Alhamdulillah enggak. Jika dibalik, artinya normalnya begini, jika dibalik jangan bergerak. Nah, ini kan enggak bergerak ya. Berarti aman, tidak konslet. Usahakan seperti itu ya. Saat ganti IC power, cek dengan multitester digital. Konslet tidak. Oke, kita tinggal keringkan, lalu kita bersihkan ya sisa fluknya. Untuk pembersihan bisa menggunakan thinner A spesial ataupun cleaner ya, sama aja. Ya, ini sudah selesai. Kita tinggal rapiin kembali ya, kita pasang. Jadi ya untuk kasus speaker aktif ya, gara-gara colok speaker aktif, ada yang sebagian mati total, ada yang sebagian itu ya masih tetap nyala ya. Kayak di Xiaomi itu rata-rata ya masih tetap nyala, tapi terganggu di suara. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ayo bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah guys, muncul tanda petir guys. Wow, amazing. Wah, alhamdulillah, ini hoki berarti guys. Sekali pasang langsung jos ya. Alhamdulillah. Jadi ini fix ya, IC power yang bermasalah. Karena memang umumnya itu kasus colok speaker aktif itu IC power yang menyebabkan mati total. Jika dia tidak mati total biasanya kemersek ya. Oke, ini saya cas hingga 10 menitan ya. Oke, terjadi penambahan ya. Oke,
Alhamdulillah ini sudah berhasil ya. Jadi sekali lagi ya, bukan karena teknisi sebelumnya atau counter sebelumnya itu ndak berhasil atau bagaimana ya, tapi karena belum hoki saja. Atau mungkin sudah beberapa kali ganti IC power tapi tetap ndak berhasil karena memang IC powernya yang kurang sip atau kurang bagus, juga nggak tahu. Oke lah, alhamdulillah ya, ini sudah ketampilan seperti ini. Ya, ini sudah kelar guys. Dan untuk pengecasan juga sudah nambah. Kadang ya kita itu memang butuh pengorbanannya. Di saat kita itu apes pasang IC udah berapa kali nggak tembus, ya ujung-ujungnya di cancel kan kita yang rugi ya, kadang begitu. Tapi kalau dilanjutin, ini sudah yang ke-7 kali belinya, masa mau beli ke-8 kali dipasang lagi kan rugi ya, tambah nombok kita itu kadang memang itu dilema guys. Makanya kadang tuh ya gimana ya, lebih disarankan ya cari IC yang memang bergaransi, yang memang dia tuh harganya mahal. Jadi variasi ya untuk IC ini. IC itu kadang ada yang harganya 30, kadang ada yang harganya 120, dijamin langsung tested dipasang, ada yang seperti itu. Namun untuk pemula saya rekomendasikan dicoba dicari di Ipin ya, Ipin atau apa itu, saya lupa ya, di e-commerce ada. Jadi ya memang sekali lagi nasib-nasiban guys untuk pemasangan IC, baik IC power ataupun yang lainnya. Yang lebih menderita itu kalau CPU guys, belinya udah 200-300 dipasang, belum tentu kan IC-nya bagus ya, karena kita itu beli IC itu nggak bisa kita cek, sekali beli ya beli, sekali nggak bisa atau IC-nya jelek ya kita yang rugi. Jadi bukan berarti teknisinya yang nggak sanggup ya, tapi karena sudah capek. Itu sering terjadi ya, karena sudah pembelian terus IC tapi nggak berhasil. Nah ini ada sedikit kendala kalau saya rasa ya, untuk di touchscreen-nya tuh ada sebagian bisa, ada sebagian enggak. Kemungkinan besar sih ini karena faktor apa ya, ada retak-retak itu khususnya untuk di bagian atas kiri ya. Tapi saya rasa ya masih bisa lah digunakan. Ya tetap saya akan sampaikan sama pemilik ya, kalau ini memang sentuhnya agak lompat. Ya saya coba cas normal ya. Oke itu saja ya, semoga bisa dijadikan manfaat. Terima kasih atas supportnya selama ini. Tetap semangat, bye bye, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.